Apa yang terjadi jika pada suatu hari kau duduk di sebuah bangku taman bersama dengan seorang di ujung lainnya, yang mana itu satu bangku adalah dirimu pada waktu muda. Ini terjadi di cerpen George Louis Borges yang berjudul Sang Lian atau El Otro atau The Others. Cerpen ini menceritakan tentang George Louis Borges tua yang mana pada suatu hari di tahun sekian bertemu dengan seorang yang mana ia menyadari bahwa orang di bangku itu adalah dirinya pada waktu muda. Ia berada di suatu tempat di depan sungai yang mana uh, orang muda ini meyakini bahwa ia juga berada di suatu tempat namun bukan sama. Uh, Akhirnya si Borges tua ini mencoba bercakap-cakap dengan si Borges muda tentang bahwa dirinya adalah sama dengan dirinya pada waktu muda. Si Borges tua ini mencoba meyakinkan si Borges muda dengan banyak hal, dengan apa yang ia ketahui pada usia segitu, apa yang ia baca, dan apa buku-buku yang berada di rak bukunya di kamar itu. Akhirnya mereka bercakap-cakap, namun si Borges muda ini tetap tidak percaya bahwa dia adalah dirinya, bahwa mereka berdua adalah satu orang yang sama, yang mana masa depan dari si Borges tua ini adalah masa depan si Borges muda di sebelahnya. Akhirnya si Borges tua tidak berhenti meyakinkan si Borges muda. Ia tetap berbicara banyak hal tentang politik, tentang apa yang terjadi beberapa tahun kemudian, tentang apa yang akan dibaca pada usianya sekian dan sekian. Dan ia juga membicarakan banyak penulis, termasuk membicarakan karya yang akan ia tulis. Dan pada saat itu si Borges muda ini sedang menulis sebuah puisi tentang karya yang akan diterbitkannya, dan ia meminta saran pada si Borges tua ini. Namun di akhir cerita kurang lebih akhirnya si Borges tua ini meminta si Borges muda untuk mengeluarkan sebuah koin di sakunya, yang mana koin itu bertuliskan tahun pembuatan koin itu, dan selanjutnya si Borges tua ini mengeluarkan uang, yang mana uang itu juga tertera pada angka dari tahun pembuatan. Dan si Borges muda seakan-akan tersentak atau terkejut bahwa tahun pembuatan itu belum sampai ia lalui, tapi sudah terbuat uang itu. Akhirnya si Borges tua merasa ini adalah sebuah mimpi yang dialami oleh Borges muda, namun si Borges tua menyadari bahwa ini adalah sebuah realitas, sebuah kejadian atau peristiwa yang ia benar-benar ia lewati atau benar-benar ia alami pada masanya pada saat itu. Sehingga ketika itu Borges tua menyadari bahwa ini adalah sebuah pengalaman spiritual, dan pengalaman spiritual ini tidak mungkin akan terulang kembali. Jika pengalaman spiritual terulang kembali, ia seakan-akan kehilangan sebuah kekuatannya dari pengalaman itu. Dan sebagaimana apa yang ingin dikatakan Borges tua terhadap Borges muda ini, ya seperti petuah-petuah orang tua terhadap orang muda, bagaimana si orang muda ini penuh dengan harapan, penuh dengan ambisi, namun si orang tua ini seakan-akan penuh dengan penerimaan dan semacamnya, bahwa masa depan atau kesuksesan dan semacamnya yang akan si Borges muda ini alami adalah dirinya pada masa tua yang ia alami sekarang dengan kebutaannya, bahwa ia juga membicarakan atau membincangkan sedikit tentang Borges tua yang sudah mengalami kebutaan yang perlahan dan bagaimana ia menerima kondisi semacam itu. Inilah yang coba disampaikan oleh cerpen ini. Namun cerpen ini juga terkesan psikologis,
ya seakan-akan memiliki pesan yang cukup dalam, bagaimana kau tidak mengenali dirimu sendiri dan semacamnya. Mungkin selengkapnya bisa teman-teman baca di cerpen The Others atau Sang Lian. Bisa di teman-teman baca di beberapa buku. Saya bacanya di sebuah buku kumpulan kitab pasir, kumpulan cerpen kitab pasir yang diterbitkan oleh Basa Basi. Mungkin teman-teman bisa membaca di versi bahasa Inggris dan yang lain-lain. Silakan. Cerpennya cukup pendek dan menurutku tidak menyita banyak waktu untuk teman-teman yang ingin tahu bagaimana cerpen ini seakan-akan meninggalkan sebuah perenungan yang cukup dalam. Mungkin itu saja dariku. Jika teman-teman suka dengan konten semacam ini, untuk mendukung saya silahkan subscribe, like, share, dan komen. Saya sangat menunggu komen dari teman-teman, karena barangkali ketika saya kurang tepat mengartikan ini, teman-teman bisa meluruskan. Terima kasih dan sampai jumpa di konten selanjutnya.